sebagai acuan utama dalam prinsip penyelenggaraan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kali ini nanti kita akan membahas topik yang tidak asing lagi ya. Kita akan membahas terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Praktek penyelenggaraan negara. Jadi kita nanti dalam materi ini ya, ada tiga poin yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan sistem pembagian kekuasaan. Nah, sistem pembagian kekuasaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, kita bicara kedudukan dan fungsi kementerian yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta lembaga-lembaga non kementerian yang ada di Indonesia. Serta nanti yang ketiga yang kita bahas yaitu nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, Ini menjadi topik utama kita pada pertemuan kali ini. Kenapa sih kita ini kok perlu membahas materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara? Nah, ini setidaknya nanti sebagai bekal kita ketika kita ya nanti menjadi penyelenggara negara, nah, penyelenggara pemerintahan. Ya. Nah, praktek penyelenggaraan suatu negara itu tidak lepas dari yang namanya sebuah sistem. Ya. Tidak lepas dari yang namanya sebuah sistem pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara. Nah, kita ada di Indonesia, ini perlu tahu bahwasanya sistem pemerintahan yang dianut di negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensil. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, selain itu, ya, penyelenggaraan negara di Indonesia itu harus berdasarkan atas dasar kedaulatan rakyat. Karena di Indonesia ini menganut sebuah sistem kedaulatan rakyat atau kita mengenalnya dengan demokrasi. Kita mengenalnya dengan istilah demokrasi. Kedaulatan rakyat ini dilaksanakan oleh siapa? Nah, tentunya kalau kita melihat Indonesia, yang melaksanakan ini adalah para lembaga-lembaga negara. Eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Nah, ini lembaga-lembaga negara. Kemudian di antara lembaga-lembaga negara ini tentunya memiliki hubungan sehingga kita ini, karena kita ini menganut sebuah sistem pembagian kekuasaan. Sehingga di antara lembaga-lembaga negara ini memiliki hubungan yang sangat erat. Ya. Hubungannya apa saja? Ya, melakukan koordinasi, melakukan kerjasama. Ya. Jadi berbeda dengan sistem pemisahan kekuasaan. Beda. Jadi antara pemisahan dan pembagian ini beda. Nah, sedangkan Indonesia sendiri menggunakan sebuah sistem pembagian kekuasaan. Sehingga antar lembaga-lembaga ini mereka melakukan koordinasi, mereka melakukan kerjasama antar lembaga-lembaga negara. Berbeda kalau dengan yang pemisahan kekuasaan. Kalau pemisahan kekuasaan itu, ya mereka berjalan sendiri-sendiri, berjalan masing-masing sesuai dengan lembaganya masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya kerjasama, tidak ada yang namanya koordinasi, tidak ada. Nah, ini kalau kita melihat negara itu ya salah satunya Amerika. Nah, penyelenggara pemerintah negara terkhusus di Indonesia, ini bukan terkhusus di Indonesia, di Indonesia itu harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di mana nilai-nilai Pancasila ini sebagai acuan utama dalam prinsip penyelenggaraan pemerintah negara. Kenapa? Ya karena
Pancasila ini sebagai dasar, Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi ya mau tidak mau ya harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, selain itu nilai-nilai ini harus kita junjung tinggi ya, harus kita wujudkan baik dalam sikap, baik dalam perbuatan, terkhusus kepada para penyelenggara negara. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan sistem pembagian kekuasaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum jauh kita membahas terkait dengan ini, kita perlu pahami dulu bahwasanya sifat dari hakikat negara. Nah, di sini kalau kita menilik dari pendapatnya Meriam Budiarjo, bahwasanya negara ini memiliki sifat khusus ya. Memiliki sifat khusus karena negara ini memiliki merupakan manifestasi dari kedaulatan dari suatu negara ya, manifestasi dari kedaulatan sebuah negara. Nah, sifat-sifat khusus itu apa saja? Salah satunya yaitu sifatnya memaksa. Jadi siapapun orangnya ya, bahwasanya negara ini memiliki kekuasaan agar warga negaranya semuanya mentaati peraturan yang berlaku di negara tersebut. Ya, jadi sifatnya sangat memaksa. Jadi mau tidak mau siapapun orangnya harus patuh, harus taat, harus tunduk kepada perundang-undangan, aturan yang berlaku. Kemudian ada yang namanya bersifat monopoli, di mana negara ini memiliki kekuasaan tunggal, Jadi apabila ada organisasi-organisasi terlarang, ada gerakan-gerakan terlarang, maka negara punya hak untuk melakukan penyetopan ya, istilahnya gitu. Melakukan pelarangan kepada organisasi-organisasi tersebut. Misal ini pernah terjadi di negara kita pada tahun 65 ya, ini gerakan komunisme. Kemudian baru-baru ini ada salah satu juga yang lagi rame juga, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Ini juga dilarang. Karena apa? Ya ini karena dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Kemudian juga sifatnya mencakup semuanya, di mana semua peraturan perundang-undangan ini berlaku untuk semua ya, tanpa terkecuali. Jadi semua peraturan perundang-undangan ini semuanya diberlakukan untuk semua. Nah, ini tentunya ada hubungannya sangat erat dengan sifat memaksa tadi. Dengan tujuan apa? Agar yang namanya ketertiban di suatu negara bisa tercapai, dan mungkin juga gerakan-gerakan anarki ini bisa diminimalisir. Mungkin juga gerakan-gerakan anarki ini bisa dihentikan ya, agar ya tadi ketertiban bisa tercapai dengan baik. Kemudian kita bicara juga terkait dengan kedaulatan ya. Kedaulatan ini apa? Ya, kedaulatan ini adalah suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, ada beberapa macam sebenarnya ya. Kedaulatan negara, ada beberapa macam kedaulatan negara. Ada yang namanya kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan raja, ada kedaulatan hukum, ada kedaulatan negara ya, ada kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan Tuhan ya, kedaulatan Tuhan ini merupakan kedaulatan yang pertama dalam sejarah ya, yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan ini mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan, mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Karena apa kok Tuhan? Nah, karena Tuhan inilah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ya, atau kita disebut sebagai kausa prima.
Kemudian ada kedaulatan raja, di mana kedaulatan raja ini kalau kita lihat dari sejarahnya bahwasanya di abad pertengahan, nah ini sebagai perkembangan dari perjalanan sejarah ya, perkembangan dari apa istilahnya teori kedaulatan Tuhan dengan berjalannya waktu ternyata berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Karena raja ini dianggap bertanggung jawab kepada dirinya. Bertanggung jawab kepada dirinya, kemudian kekuasaan raja ini berada di atas konstitusi, Jadi raja dulu baru konstitusi. Jadi dia posisinya ada di atas. Ya. Kemudian ada kedaulatan negara. Jadi kedaulatan negara ini kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Nah, lalu ada kedaulatan hukum, di mana kedaulatan hukum ini kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pemerintah ini berasal dari hukum yang berlaku itu. Atau boleh kita mengatakannya dengan istilah bahwasanya hukum ini sebagai panglima tertinggi dalam sebuah negara. Nah, jadi semua harus tunduk, semua harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Lalu ada kedaulatan rakyat, atau mungkin ada istilah yang istilah familiarnya adalah demokrasi. Demokrasi ini Indonesia menerapkan kedaulatan rakyat. Bahwasanya kedaulatan rakyat ini adalah kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jadi para pelaksana atau lembaga pelaksana yang ada di lembaga-lembaga negara itu harus tunduk, harus patuh kepada rakyat. Karena apa? Mereka ini ada di posisi lembaga-lembaga negara ini, eksekutif, legislatif, ya. Ini dipilih oleh rakyat. Jadi mau tidak mau mereka harus patuh, harus tunduk kepada rakyat. Kemudian kita bicara terkait dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita dasarkan kepada Undang-Undang Dasar, ya, bahwasanya sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil. Yang saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya kekuasaan ini murni, ya. Nah, ini kalau kita melihat dari sejarahnya, itu Indonesia lebih dekat, lebih menerapkan sistemnya yang disampaikan oleh Montesquieu, bahwasanya ini sistem yang digunakan adalah sistem pembagian kekuasaan. Ya, yang tadi pembagian kekuasaan. Itu kalau kita melihat konsepnya Montesquieu itu ada eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Itu. Nah, mereka ini antara lembaga-lembaga negara ini mereka melakukan kerjasama, melakukan koordinasi. Nah, salah satu contoh realnya itu dalam legislasi, dalam legislasi ini wewenangnya dari DPR. Ya. Namun ternyata di sini ada koordinasi sangat baik. Di Indonesia ini ada yang namanya presiden. Nah, presiden ini juga ternyata punya wewenang untuk legislasi, dalam hal ini adalah pengajuan rancangan undang-undang. Nah, termasuk itu salah satunya. Ini salah satu bentuk-bentuk koordinasi yang salah satu contoh, yang bahwasanya di antara lembaga-lembaga negara ini masih melakukan hubungan kerjasama antar lembaga. Nah, kemudian jadi di antara lembaga-lembaga ini mereka melakukan yang namanya kerjasama, ya. Lalu dalam pembagian kekuasaan ini kita ada yang namanya pembagian kekuasaan secara horizontal dan juga secara vertikal, ya. Secara horizontal dan juga secara vertikal. Di mana pembagian kekuasaan secara horizontal ini yaitu menitik beratkan kepada fungsi-fungsi bagian pemerintah pusat sebagai yang memiliki kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, memiliki kekuasaan yudikatif, eksaminatif, dan juga moneter. Nah, kekuasaan eksekutif ini dimiliki, yaitu atau yang menjalankan kekuasaan, memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan. Ya. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh presiden.
Kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Kemudian, kekuasaan ini dipegang oleh presiden sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini memiliki tugas untuk membentuk suatu undang-undang atau membentuk suatu aturan yang akan dijalankan sebagai rambu-rambu seorang eksekutif untuk menjalankan program pemerintah. Kemudian ada kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan yudikatif ini memiliki kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan kehakiman ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga di bawahnya Nah, untuk yang legislatif tadi yang memiliki kekuasaan ini adalah DPR, DPD dan juga MPR DPR, DPD dan juga MPR. Kemudian ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Nah, kekuasaan ini memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan juga tanggung jawab terkait dengan keuangan negara. Jadi wewenang ini diberikan kepada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu ada kekuasaan moneter. Nah, kekuasaan moneter ini adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah, kurs valuta. Ini dipegang oleh Bank Indonesia dalam konteks keindonesiaan. Itu kalau secara pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, sedangkan sekarang adalah pembagian kekuasaan secara horizontal Sedangkan sekarang adalah pembagian kekuasaan secara vertikal, di mana pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan. Ini coba kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 bahwasanya negara kesatuan Republik Indonesia ini dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Nah, ini berarti tingkatan-tingkatan. Jadi pusat, daerah provinsi dan juga daerah kabupaten atau kota. Nah, itu berarti berdasarkan tingkatan. Sedangkan kalau vertikal itu tadi berdasarkan dari tugas dan kalau horizontal itu pembagian kekuasaan berdasarkan tugas dan fungsi. Nah, tugas, pokok, dan fungsi. Tupoksi berdasarkan dengan tupoksinya. Sedangkan kalau secara vertikal ini pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Nah, demikian topik yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan membahas topik-topik yang lain pada video-video berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawakan kemanfaatan untuk diri kita, untuk orang-orang di sekeliling kita. Kalau ada pertanyaan, ada yang perlu kita diskusikan, bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.